subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 6 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek rumah DP 0% yang menjerat Dirut BUMD DKI Jakarta Yori Pinontoan. 4 orang dari unsur Perumda Saranajaya, sementara 2 orang adalah broker tanah serta pemilik lahan. Tim penyidik KPK memanggil 6 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur untuk proyek rumah DP 0%. 4 orang saksi berasal dari Perumda Saranajaya, yakni Manajer Unit Pelayanan Pengadaan tahun 2017-2020 Rahmat Taufik, Senior Manajer Divisi Usaha 2019-2020 Slamet Rianto, Junior Manajer Subdivisi Akuntansi dan Anggaran Asep Firdaus Risnandar, serta Junior Manajer Divisi Pertanahan 1 Igede Aldi Pradana. Selain 4 orang itu, KPK juga memanggil broker tanah dalam kasus ini yakni Minan, serta Bendahara Ekonom Kongregasi Saster Sibi Provinsi Indonesia Francisca Sri Kustini CB alias Franka CB. Namun dari 6 orang itu, hingga sore ini baru 3 yang hadir, yaitu Rahmat Taufik, Asep Firdaus Risnandar, dan Franka CB. Polisi tetapkan 4 anggota geng motor yang memblokade jalan dan pamer senjata sebagai tersangka. Keempatnya menjadi tersangka atas kasus kepemilikan senjata dan penghasutan. Tengok kanan, tengok kiri, lagi, serang timur, kota. Penyelidikan kasus geng motor All Star yang viral terus berlanjut. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, kini kepolisian telah menetapkan 4 anggota geng motor sebagai tersangka kepemilikan senjata dan penghasutan. Pemuda berinisial E, D, dan A dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam, sedangkan ketua geng motor All Star berinisial A dijerat pasal 160 atau penghasutan. Sejauh ini sudah ada 19 pemuda yang ditangkap akibat terlibat dalam aksi viral itu. Sementara 15 orang yang tidak ditetapkan tersangka dijerat Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten. Ya, pemirsa, perilaku kriminal geng motor juga seringkali terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Bulan lalu polisi menangkap 5 anggota geng motor yang terlibat bentrok dan menewaskan 1 orang. Inilah video amatir saat puluhan orang dari 2 kelompok geng motor terlibat bentrok di Jalan Raya Nyalindung, Kecamatan Bandung Barat, Jawa Barat. Bentrokan diduga melibatkan 2 geng motor terkenal di Bandung, yakni Ecstasy dan Moonraker. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 2 lainnya luka. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang terlibat dalam bentrokan. Akibat kesalahpahaman. Untuk korban, 1 meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Sementara korban yang merupakan warga desa Cempaka Mekar Padalarang dimakamkan oleh pihak keluarga usai diotopsi. Pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan tersebut ditargetkan penjualan otomotif meningkat hingga 81.000 unit. Mulai Maret, pemerintah resmi memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Dengan adanya kebijakan insentif PPNBM, diharapkan penjualan mobil meningkat setelah terpuruk karena pandemi. Ditargetkan penjualan mencapai 81.000 unit. Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc yang memiliki local purchase sebesar 70%.
Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei. Kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Kebijakan ini disambut baik masyarakat dan memanfaatkan momen untuk membeli mobil baru dengan jenis yang mendapatkan keringanan pajak. Sementara penjual mobil baru mengaku alami penjualan hingga 40% seminggu setelah kebijakan diberlakukan. Kami mengalami peningkatan order yang cukup signifikan, sekitar 30 menuju ke 40% per harinya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya saat terkena pandemi dan tidak ada kebijakan ini. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dinilai tepat karena meningkatkan mobilisasi industri otomotif dan berujung adanya jutaan orang yang terlibat dalam industri ini akan mendapatkan manfaatnya. Terkait kebijakan ini, Komisi 11 DPR RI Kamura Samad menyatakan sektor otomotif bisa mendongkrak ekonomi. Pertama, kita harus melihat dari sisi sejauh mana kebijakan pembebasan PPNBM itu mampu menjadi pemicu atau daya ungkit terhadap bangkitnya perekonomian. Secara umum tentu tidak begitu signifikan. Namun menurut pengamat ekonomi Indef Rusli Abdullah, terdapat penghambat sekaligus tantangan program ini, yakni rasionalitas kelas menengah ke atas. Karena di tengah pandemi, kalangan ini cenderung akan berpikir panjang untuk memutuskan membeli mobil dan mempertimbangkan tujuan berpergian karena bisa beresiko di tengah pandemi. Dari sisi ekonomi ya, ini tepat dalam artian untuk tadi meningkatkan utilisasi industri otomotif, kemudian ada multiplier effect terhadap ekonomi. Jadi hitungan pemerintah adalah di sini nanti akan ada kehilangan 2 triliun, sekitar 2 triliun pajak dari ini penjualan mobil ini. Kemudian tapi ini bisa dikompensasi oleh adanya kegiatan multiplier effect penjualan otomotif. Tantangan kebijakan 0% ini menjadi sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi tujuan dari pemerintah. Dari Jakarta, Disa Amora, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Artis Rizky Bilar dipanggil polisi terkait keramaian saat pembukaan restoran miliknya. Ia diperiksa dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.